Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Cilegon, Bapak Dr. Andes Haji Junaid MPD MM, dan ucapan terima kasih juga kepada dosen kami Bapak Haji Muizuddin SAG MPD, dan ucapan terima kasih juga kepada teman-temanku yang kami banggakan. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Balir. Nama saya Nisa Mubangga. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Aliyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas R1A. Di sini kita akan menyampaikan tugas mata kuliah Kapita Selekta yang diberikan oleh Bapak dosen kami, yakni Bapak Haji Muizuddin SAG MPD, yang berjudul Strategi Pengembangan Pendidikan Islam dalam Upaya Mengantisipasi Perkembangan Iptek. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pendidikan Islam. Menurut Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana, dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan atau profesional, menyampaikan kepada anak didik secara bertahap. Begitu juga apa yang diberikan kepada anak didik itu mungkin dapat menolong tugas dan perannya di masyarakat, di mana kelak ia hidup termasuk atau mempertinggi derajat kemanusiaan. Pendidikan Islam sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq adalah suatu aktivitas yang mempunyai tujuan mempersiapkan anak didik dari segi jasmani, akal, dan rohaninya, sehingga nantinya mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun umatnya atau masyarakat. Uraian tentang pengertian pendidikan dan pendidikan Islam memberikan gambaran bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya. Menurut Umar Muhammad Al-Tumi mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengaruh tingkah laku yang terjadi pada diri individu maupun masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah proses, bukan aktivitas yang bersifat instans. Dalam definisi lain, dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya penyeimbangan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. Selanjutnya pengertian iptek. Artinya itu pengetahuan, memberi pengertian tentang ilmu bukanlah hal yang mudah karena istilah ilmu merupakan suatu perkataan yang bermakna ganda, dalam arti yang mengandung lebih dari satu arti. Oleh karena itu, di dalam pemakaian kata ilmu, seorang seharusnya menjelaskan makna yang dimaksud. Secara etimologi, ilmu adalah sebagai arti dari kata sains yang berarti pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang diturunkan dari kata scae yang berarti mengetahui dan belajar. Secara terminologi, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup 3 hal, yaitu yang pertama pengetahuan, aktivitas, dan metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap pengertian ilmu.
Ilmu dan pengetahuan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Namun, tidak selamanya bahwa pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Tiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang menunjukkan satu pemahaman bahwa ilmu terbentuk oleh aktivitas manusia yang dilakukan dengan cara atau metode tertentu sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu pengetahuan yang sistematis. Untuk mendapatkan pengetahuan yang sistematis maka harus dilakukan oleh manusia yang mempunyai kemampuan rasional, melakukan aktivitas kognitif, dan mempunyai tujuan keilmuan. Selanjutnya, pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata tekni dan logos. Teknik berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu. Sedangkan logos mengacu kepada kata logi yang mengacu kepada makna tata pikir. Secara terminologi, teknologi mempunyai arti kemampuan manusia atau masyarakat untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan alam guna kepentingan hidupnya. Dalam memanfaatkan kekuatan alam tersebut dilakukan dengan menciptakan alat-alat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat dan bahan, serta diwujudkan dalam bentuk materi yang digunakan untuk membantu tercapainya kebutuhan manusia. Selanjutnya ke materi inti yang akan dibahas tentang strategi pengembangan pendidikan Islam untuk mengantisipasi perkembangan iptek yang akan dibahas oleh Malik. Dari perkembangan dan kemajuan iptek telah mulai bermunculan yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam pada khususnya adalah dehumanisasi pendidikan dan naturalisasi nilai-nilai agama. Terjadinya benturan antara nilai-nilai sekuler dan absolutisme dari Tuhan. Akibatnya rentannya pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatis dan relativitis merupakan penuntut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan menangkal dampak negatif dan iptek terhadap nilai-nilai etika keagamaan Islam serta nilai-nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Selanjutnya yakni kesimpulan dari uraian tersebut yang tadi kita paparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tantangan yang dihadapi dan dikuasai sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan dan yang berkembang. Namun kemudian perlu dipikirkan bagaimana agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Usahanya antara lain dengan islamisasi ilmu pengetahuan yang merupakan proses pengembalian atau pemurnian ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip yang hakiki, yakni prinsip-prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam harus bersikap mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tetap berpijak pada sumber agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ada dua strategi yang ditawarkan oleh Habib Toha dalam pendidikan Islam yaitu strategi global dan strategi sektoral. Dalam strategi global ada dua pendekatan yakni pendekatan sistematik dan pendekatan proses. Dalam strategi sektoral ada tiga pendekatan yang ditawarkan yaitu islamisasi keilmuan, islamisasi iptek, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan strategi dan pendekatan tersebut, diharapkan pendidikan Islam dapat memproduk para ilmuwan Muslim yang mampu menguasai dan menciptakan iptek yang berpijak pada nilai-nilai Islami serta berorientasi kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.